Apa dia yang susah? Apa dia yang sakit? Semua orang tahu. Sampai di foto dia lagi sakit biar orang tahu. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Cukup dia sakit diadukan kepada Allah. Allah sedang uji dia. Apakah dia beriman tidak kepada takdir yang baik dan buruk. Allah sedang uji dia. Dengan itu, dengan kau dia redho, dia sabar, Allah akan hapuskan dosanya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah berkata yang benar atau diam. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi iman kepada yang akhir ini penting sekali, karena banyak manusia yang lupa dengan kehidupan dunia ini, sehingga dia lupa bahwa dia pasti akan mati dan dia pasti akan dihisap oleh Allah tentang apa yang dilakukan dalam hidup ini. Dan hisap itu berat. Makanya Nabi berdoa kepada Allah SWT, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Jadi masalah yaumul akhir itu masalah yang berat. Enggak boleh seorang yang beriman itu menganggap ringan. Jadi apa saja yang kita lakukan sekarang ini semua tercatat. Semua akan dibuka nanti di hari kiamat, semuanya. Apa aja, apakah itu perbuatan yang baik atau buruk, semua dia akan lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit apapun juga, seberat dzarrah, pasti dia akan lihat. Kebaikan yang dilakukan sedikit aja, kecil, pasti akan dilihat. Barang siapa melakukan kejelekan sekecil apapun juga, dia pasti akan lihat. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, orang yang beriman itu yang wajib ditumbuhkan bagi dia takut kepada Allah. Takut. Makanya kita ngaji ini harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Itu harus kita ingat. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Bagaimana kita tumbuhkan? Semakin kita ngaji, semakin kita nuntut ilmu, kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi, tambah takut kita kepada Allah. Tambah takut kepada Allah. Tambah kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Orang beriman semakin diingatkan, semakin takut kepada Allah. Bukan tambah keras hatinya. Kita baca Al-Quran, setiap hari kita baca Al-Quran. Dan saya sudah ingatkan tuh, bahwa kita baca Al-Quran paling tidak minimal sehari 1 juz, sehingga sebulan hatam, setiap bulan hatam minimal 1 juz. Usahakan tuh, setiap penuntut ilmu itu usahakan baca Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita baca ini harus kita berusaha bagaimana dengan Al-Quran tambah lembut hati kita, tambah takut kita kepada Allah. Jangan seperti Ahlul Kitab. Ahlul Kitab Taurat dan Injil lama pada mereka, tapi membuat hati mereka tambah keras. Diingatkan tambah jauh, dikasih tahu tambah ngelawan, diingatkan tambah sombong. Nggak boleh orang beriman seperti itu. Justru diingatkan tambah tunduk, tambah takut ya kepada Allah. Allah mengingatkan di dalam surah Al-Hadid, Allah berfirman, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya kepada orang beriman untuk tunduk hati mereka, tunduk, takut kepada Allah, tambah khusyuk mereka kepada Allah. Janganlah mereka seperti orang-orang sebelum mereka dari Ahlul Kitab. Lama waktunya mereka membaca kitab itu, tapi bukan tambah takut ya kepada Allah. Faqasat qulubuhum, bertambah keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nanti antum lihat tuh ayatnya di dalam surah Al-Hadid. Allah mengingatkan di ayat 16 ya. Antum catat tuh di surah 57. Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladziina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Surah 57 ayat 16. Belumkah datangnya waktu, belum sampai datang waktunya kepada orang-orang beriman
agar tunduk hati mereka lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Jadi belumkah datang waktunya kepada orang beriman untuk tunduk hati mereka untuk ingat kepada Allah. Wa ma nazzala min haq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, yaitu Al-Quran ini. Isinya semua benar, isi Al-Quran. Dari awal sampai akhir semua isi benar. Dan Al-Quran menjelaskan semua masalah yang ada. Jadi untuk persiapan kita menuju akhirat, Allah sudah jelaskan lengkap dalam Al-Quran. Persiapan kita untuk menghadap Allah, akhirat, apa yang kita lakukan lengkap dalam Al-Quran. Bagaimana kita bermuamalah juga dijelaskan dalam Al-Quran. Semuanya lengkap. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Jadi mesti dibacakan ayat itu, ayat Al-Quran, tambah tunduk. Wa ma nazzalul haq, Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, lama waktunya atas mereka. Artinya Taurat itu bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun ada pada mereka. Mereka baca itu. Injil mereka baca, tapi apa? Bukan tambah dekat mereka dengan Allah, bukan tambah takut. Di sini Allah sebutkan faqassat qulubuhum, tambah keras hati mereka, tambah jauh mereka dari Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi Allah sudah sebutkan di sini kebanyakan mereka orang fasik. Kita jangan begitu. Justru dengan kita terus tiap hari membaca Al-Quran, tambah tunduk, tapi betul-betul kita takut kepada Allah. Itu harus kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan takut itu kita akan berusaha bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dengan takut kita kepada Allah, kita berusaha bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dengan takut itu kepada Allah, kita akan berusaha bagaimana kita untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Dengan takut kepada Allah, kita akan berusaha untuk tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Istiqamah. Enggak ntar melakukan amal, ntar tinggalkan. Ntar beramal, ntar tinggal. Enggak. Justru dengan kita takut kepada Allah, kita akan terus bagaimana kita menumbuhkan istiqamah terus, konsekuen dan konsisten dan dawam di atas ketaatan kepada Allah. Menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kan banyak orang yang agama ini dipakai untuk mainan. Enggak, orang awamnya, enggak dai-nya dianggap apakah untuk guyonan, untuk bercanda. Enggak boleh dalam Islam. Agama ini agama yang serius, harus sungguh-sungguh. Bab Nabi ketika menyampaikannya dengan sungguh-sungguh. Enggak bisa main-main, ini agama. Dan juga enggak bisa orang sekarang umumnya sholat berjamaah. Ntar besok enggak sholat, enggak berjamaah lagi. Ntar datang lagi, ini main-main dalam beragama. Enggak bisa. Karena sholat berjamaah wajib. Al-Quran mengatakan demikian dan hadis mengatakan demikian, wajib. Sampai Nabi, aku akan bakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Enggak bisa dibuat main agama ini. Enggak bisa. Ntar ke masjid, ntar enggak ke masjid. Kalau dia sudah sebagai seorang Islam laksanakan sholat berjamaah terus sampai dia mati, laksanakan itu. Karena ini wajib. Karena merintahkan demikian Al-Quran. Allah merintahkan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Jadi karena salat, keluarkan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Enggak bisa dipakai main agama ini. Nuntut ilmu demikian juga, entar datang, entar enggak datang, entar ngaji, entar enggak ngaji. Kok seperti itu? Mesti tetap continue. Bagaimana kita jaga istiqamah? Baca Al-Quran, enggak bisa kita pakai main-main. Terus rutin baca Al-Quran. Terus amal-amal soleh itu harus dawam kita lakukannya. Dan itu akan membawa bagaimana kita istiqomah, sehingga dengan itu nantinya insya Allah kita akhir kehidupan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita kehendaki. Karena perlu kedawam dulu, istiqomah dulu. Sebab dengan istiqomah itu Allah akan tutup dia dengan kebaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Dan ini harus semua dikerjakan dengan ikhlas. Tidak boleh riya, tidak boleh bangga dengan manusia. Tidak boleh. Kita beramal semuanya karena Allah. Apa yang kita lakukan, Allah pasti lihat. Enggak perlu diperlihatkan oleh manusia amal kita, tapi Allah pasti lihat. Tapi ada amal yang memang harus kita lakukan, disaksikan oleh manusia. Karena syiar agama Islam yang besar, seperti sholat berjamaah. Tetap kita harus datang ke masjid. Karena ini syiar agama Islam yang besar. Seperti umroh, seperti haji, itu syiar.
Tapi ada amal-amal yang orang nggak perlu tahu dan tidak boleh tahu tentang dia sholat malam, dia puasa, dia sedekah, nggak perlu orang lain tahu. Jadi ada amal-amal yang memang harus dilakukan yang berjamaah, orang lain tahu. Tapi ada amal-amal yang nggak perlu orang lain tahu dan itu harus disembunyikan. Dan betul-betul kita jaga keikhlasan kita supaya amal kita diterima. Karena banyak orang-orang yang beramal yang dia ria di hari kiamat dibuka oleh Allah nggak ada amalnya. Karena apa? Ria dia tampakkan kepada manusia. Bahkan dengan sebab itu dia diazab oleh Allah. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi. Jadi ini masalah iman kepada yaumil akhir. Meskipun sudah selesai, tapi tetap kita berusaha bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju akhirat. Itu kita harus jadi anak-anak akhirat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan jadi anak dunia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda, kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Sekarang yang ada ini adalah amal, tidak ada hisab. Nanti besok di hari kiamat yang ada hisab, tidak ada amal lagi. Disuruh kita menjadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak usaha, tidak dagang, tetap wajib. Kita mencari nafkah wajib. Tapi kita ingat bahwasannya mencari nafkah itu wajib sekedarnya. Jangan habis waktu kita untuk cari nafkah, jangan habis waktu itu untuk kerja. Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk bermain-main, bukan untuk bergurau, bukan untuk dunia, bukan untuk menumpukan harta, bukan. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Maka ini ingat tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup setelah kita ibadah, tujuan kita dalam hidup ini adalah akhirat. Bagaimana kita masuk ke dalam surga. Itulah orang yang sukses. Jadi sukses yang sebenarnya menurut Al-Quran adalah orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dia sukses. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini sudah berulang kali saya bawakan ayatnya. Surah Ali Imran surah 3 ayat 185, dicatat itu. Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan ganjaran kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi Allah sudah ingatkan nih, dunia kehidupan yang menipu, jangan kita tertipu. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Bagaimana kita menuju akhirat dan bagaimana supaya kita dengan kita melakukan amal-amal yang sedikit ini dengan ikhlas dan ittiba memasukkan kita ke dalam sorga. Itu yang harus kita ingat itu. Kita harus memperbanyak bekal untuk akhirat. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-40. Poin ke-40, iman kepada qadar. Takdir baik dan buruk. Poin ke-40 halaman 336. Golongan yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada qadar yang baik maupun buruk. Iman kepada qadar meliputi iman kepada setiap nas tentang qadar serta tingkatannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketetapan Allah Azza wa Jal. Iman kepada qada dan qadar itu sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tentang iman, apa itu iman? Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Nabi menyebutkan engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir,
dan iman kepada qadar baik dan buruk. Baik dan buruk. Iman kepada qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, dan yang keempat al-khalq. Iman kepada qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi. Allah Maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya, juga semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun secara rinci, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui tentang daun yang kering ataupun daun yang basah, biji-biji yang tumbuh dan lainnya. Allah Maha mengetahui semua yang gaib, dan Allah mengetahui segala amal perbuatan makhluknya. Allah mengetahui segala ihwal mereka, taat, maksiat, rezeki, ajal, bahagia, celaka dan lainnya. Jadi Allah mengetahui semuanya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Arti ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tentang luasnya ilmu Allah, Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui melainkan Allah sendiri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang Allah tidak mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Artinya semua yang ada di langit, di bumi, semuanya sudah diketahui oleh Allah dan semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Enggak ada satupun yang Allah tidak ketahui, enggak ada. Apapun yang terjadi, apa aja, itu Allah mengetahui. Itu perhatikan tuh, semua yang terjadi di langit dan di bumi Allah mengetahui. Enggak ada sesuatu yang terjadi yang Allah enggak tahu, enggak mungkin, tidak mungkin. Apa aja terjadi semuanya Allah mengetahui. Apakah umat Islam ini dalam kondisi senang, susah, diintimidasi, ada yang dibunuh, ada yang fakir, ada yang susah, adanya banjir, ada longsor, semuanya Allah tahu, semuanya. Dan itu pun berjalan semua dengan kehendak Allah, semuanya. Kita wajib mengimani itu. Jadi orang beriman, dia wajib mengimani semua yang berkaitan dengan masalah al-qada wal qadar. Makanya kita mengimani qadar itu baik dan buruk. Jadi Allah mengetahui. Makanya ketika kita ini susah, sulit, sakit, Allah tahu atau tidak? Tahu. Yang memberikan cobaan itu siapa? Allah. Jadi ngadukannya kemana? Kepada Allah. Sekarang banyak orang ngadukan kepada manusia. Ini menunjukkan kepada kebodohan. Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi harus kita ingat tuh, bukan diadukan pada manusia. Sekarang nih banyak orang yang dikasih cobaan sedikit sudah mengeluh pada manusia, sudah minta sumbangan pada manusia. Ini nggak punya harga diri, nggak punya muru'ah, nggak punya izzah. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Apa dia yang susah? Apa dia yang sakit? Semua orang tahu. Sampai di foto dia lagi sakit biar orang tahu. Nggak boleh dalam Islam seperti itu.
Cukup dia sakit diadukan kepada Allah. Allah sedang uji dia. Apakah dia beriman tidak kepada takdir yang baik dan buruk. Allah sedang uji dia. Dengan itu, dengan kau dia redho, dia sabar, Allah akan hapuskan dosanya. Allah akan angkat derajatnya. Mungkin dengan cobaan dan ujian itu Allah akan masukkan dia ke dalam sorga dengan sebab itu. Itu harus kita ingat. Bukan diadukan pada manusia. Sekarang kan banyak tuh. Ada kejadian gini. Oh, ini ada penuntut ilmu. Bahkan ustadz lagi. Ini ustadz lagi susah. Kok lagi susah? Diceritakan pada orang. Waktu dia susah Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Yang memberikan ujian dia susah siapa? Allah. Adukan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat dia. Tapi jangan adukan kepada manusia. Jangan. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar bagi dia. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diketahui. Tapi dia harus bertakwa kepada Allah. Bukan dia mengadu pada manusia, minta-minta pada manusia. Itu menghinakan diri kepada manusia. Dia nggak percaya kepada tauhid rububiyah. Nggak yakin dia kepada rububiyah Allah, nggak yakin. Karena yang mengerjakan semua terjadi langit dan bumi, Allah yang kerjakan semuanya. Berbicara tentang qadar, berbicara tentang perbuatan Allah, tentang kekuasaan Allah. Al-qadar qudratullah. Qadar itu kekuasaan Allah. Kita wajib mengimani itu. Allah sedang coba kita dengan berbagai macam cobaan ujian. Tapi adukan semuanya kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Jangan mengharap pada manusia. Jangan minta-minta kepada manusia. Ini prinsip dalam kita beragama. Dan itu yang mengajarkan Allah dalam Al-Quran dan mengajarkan Rasulullah SAW. Semua tahu. Jadi jangan antum sampaikan kepada orang ketika antum lapar nggak punya apa-apa. Allah tahu atau tidak? Tahu Allah. Kenapa diadukan manusia? Di WA, saya ini lagi susah, lagi sakit. Ustadz kabarin ke murid-muridnya. Ini kan kebodohan. Ini menghinakan diri pada manusia yang tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Mana ada sahabat seperti itu? Lapar, ngadukan orang, saya lapar. Nggak ada sahabat seperti itu. Yang kehidupan para sahabat lebih susah, lebih fakir, lebih miskin daripada kita sekarang ini. Susah kehidupannya. Tapi mereka sabar dengan apa yang Allah berikan. Karena Allah tahu tentang apa yang mereka tahu bahwa Allah ini mengetahui tentang apa yang mereka alami. Jadi jangan adukan kepada manusia, jangan. Adukan semuanya kepada Allah. Itu orang beriman. Kita bicara masalah iman. Dan ilmu kita ini manfaat atau tidak dengan ujian ini. Dan semua yang terjadi ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun Allah ciptakan. Makanya kita baca ini. Nggak akan berubah sudah. Apa yang di Lauh Mahfuz tidak berubah. Tetap seperti itu. Yang hanya tahu hanya Allah, nggak ada yang tahu. Nabi-nabi, Rasul nggak ada yang tahu. Yang Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Yang kedua yaitu Al-Kitabah. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua Al-Kitabah, yaitu mengimani bahwa Allah SWT telah mencatat seluruh takdir makhluk di Lauh Mahfuz. Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Kataballahu maqadir al-khalaiq. Allah telah menulis, kata Rasulullah SAW, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk qabla yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud, At-Tayalisi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW juga bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Qala uktub, qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Nabi SAW bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, yaitu pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadisnya sahih, riwayat Abu Daud, Tirmidzi,
Ibnu Abi Hasim Kitab As-Sunnah, Al-Ajurra min Asy-Syariah, Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud At-Talisi dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Hadis ini sahih. Jadi suruh tulis tentang seluruh takdir makhluk. Jadi semua sudah tercatat ini. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, nggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah, dan nggak ada yang terluput dari apa yang Allah sudah catat dalam mahfud. Jadi kita sekarang ini yang kita lakukan, ini semuanya sudah tercatat di lauh mahfud, semuanya. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka, Allah sudah catat semuanya lengkap. Tapi tidak ada satu pun yang tahu. Gak ada. Malaikat-malaikat gak ada yang tahu. Hatta Rasulullah SAW juga tidak tahu. Apa yang Allah sudah catat di lauh mahfud, tidak tahu. Jadi gak ada yang tahu seperti ini. Ini hanya Allah yang tahu. Ilmunya hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.